Memang kalau konten-konten yang berkualitas itu sudah selayaknya mendapatkan respons yang baik, langsung mendapatkan likes dan juga follower yang bombastis. Aku pikir konten TikTok ini sudah lama diasuhnya, tapi rupanya pakar tanggal lahir ini mengaku tadi baru sebulan aku tuh hadir di TikTok. And Havani, hi, welcome to Diary Dave. Hai Kade, finally ya aku bertemu salah satu idola aku. Aduh Dan. Iya. Jadi baru sebulan di TikTok? Baru sebulanan. Aku bener-bener nyeriusin yang di TikTok ini. Tapi followers dan juga jumlah, kan katanya kalau di TikTok tuh jumlah likes penting ya. Iya. Jumlah likes kamu tuh tinggi sekali loh. Ya, alhamdulillah lumayan sih Kak. Dan hebat. itu juga sebenarnya nggak expect juga. Karena kayak aku tuh bilang sama ini aku ya, kayak manajer aku bilang, pokoknya kita lakukan semua tuh dari hati aja deh. Nggak usah kita berekspek nanti tuh hasilnya gimana, yang penting kita lakuin aja gitu. Wow, tadi dia nanya sama Hana, produser Diary Dave, kenal jasa aku dari mana, cerita mengenai Endah dari mana? TikTok. Iya ya, dan ya banyak juga Kak yang akhirnya mengenal aku juga dari TikTok. Oh my God. Yeah. Nah gimana awalnya kamu sampai akhirnya terdorong untuk bikin konten di TikTok? TikTok itu adalah media yang kayaknya tuh kita tampil apa adanya banget Kak. Gitu kayak jadi diri kita aja tuh justru orang tuh semakin suka. Justru kalau kita kayak jaim, kita kayak menampilkan yang perfect terbaik itu kayaknya bukan di sana ya gitu tempatnya. Jadi itu aja apa adanya aku, karena aku orangnya memang kalau orang ya ngelihat aku tuh kayak kayaknya Kak Endah tuh orang yang serius ya dengan metodenya dia, karena kan memotivasi orang dan sebagainya. Ternyata aku bukan yang tipe yang seperti itu dan aku rasa cocok banget kalau di situ. Gitu, I Kak. see. Tadi aku tuh bertanya sama Endah, lah berarti sebelum ada platform TikTok, gimana caranya Endah mempromosikan service yang Endah berikan sebagai ahli membaca tanggal lahir? Itu memang awalnya itu benar-benar dari mulut ke mulut Kak. Karena metode ini aku tidak belajar, tapi metode ini aku temukan sendiri. Oh, Ya. gitu. Iya. Banyak orang yang berpikir bahwa ini metode belajar di mana sih Kak? Enggak. Karena metode ini murni aku temukan sendiri sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu? Iya. Boleh cerita nggak gimana prosesnya sampai akhirnya kamu menemukan metode ini, Endah? Jadi gini Kak, dulu itu aku bekerja di salah satu perbankan ya, sebagai legal atau admin. Di sana tuh semua dong ya kayak berat ya identitas, ya, identitas itu pasti aku yang pegang, ya kan. Suatu waktu ada salah satu nasabah aku tuh yang nggak bisa bayar, gitu. Kebetulan kedekatan aku tuh erat banget ya dengan nasabah-nasabah. Jadi aku tuh tahu kayak karakternya, permasalahan mereka itu seperti apa. Suatu ketika ada nasabah aku yang nggak bisa bayar karena anaknya baru sakit. Di situ aku bergemuruh aja Kak. Tiba-tiba berpikir aja, katanya kan kayak jodohmu, rezekimu, semua tuh sudah diatur sama Tuhan ketika kita lahir. Iya. Nah dari situ apa yang kita bawa ya? Terlintas aja tanggal lahir kali ya. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja terlintas seperti itu. Mulai dari situ aku mulai kulik-kulik tuh Kak, tanggal-tanggal lahir orang. Oh karakter ini dengan karakter dia yang kuat seperti ini berarti permasalahannya dia ini. Oh berarti alur hidupnya begini. Oh berarti rezekinya begitu. Itu ngalir sendiri Kak. Oh my God, jadi mendadak, ya mendadak buat kita kasat mata ya maksudnya. Mendadak aja gitu, tiba-tiba semuanya terbuka, everything unfolds for you lah gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya kayaknya dapat gift ya dari Tuhan, aku rasa ini adalah gift. Gitu, bukan artinya aku punya indera keenam nggak ya Kak ya, tapi aku menganggap bahwa oh iya ini memang gift dari Tuhan gitu. Mungkin tidak semua orang juga bisa mengulik tanggal lahir dengan metode yang akhirnya aku temukan ini ya Kak. Ini kan sebetulnya juga metode penggalian karakter diri dari tanggal lahir ini sesuatu yang cukup baru, walaupun Endah sudah 7 tahun lebih loh ya mendalami dan melakukan hal ini. Tapi maksudnya terbilang baru lah ya Endah, maksudnya berbeda kayak say zodiak, feng shui, baji gitu-gitu kan kayaknya tuh oke gitu ya. Gimana cara kamu menjelaskan dan meyakinkan para calon klien? Aku biasanya langsung to the point aja Kak. Kita langsung kayak berapa tanggal lahirnya, kemudian aku analisa karena ini ada rumusannya Kak. Jadi nggak sekedar membaca angka, oh gini-gini, enggak. Jadi ada rumusan,
ketika aku rumuskan, kemudian aku menganalisa dan misalnya dia appreciate dengan apa yang hasil analisa aku, itu nanti akan berkelanjutan. Oke. Dan ketika calon klien nanya, metode yang digunakan Enda apa nih? Karena Enda tidak hanya cater kepada kebutuhan personal ya, tapi tadi Enda cerita Enda juga cater kepada kebutuhan instansi gitu. Ya, perusahaan mencocokkan. Leader dengan sesama leader cocok nggak nih? Ya. Anak buah bekerja dalam tim, in between teams kayak apa nih? Ya. Kayak gitu-gitu. Ya kan pasti kan nanya metode yang digunakan apa nih Bu Enda? Gitu. Gimana kamu ngejawab itu? Ya itu tadi Kak, aku tuh langsung by case aja. Karena kalau misalnya dijelaskan secara logika, mungkin banyak orang yang kayak kurang, ini apaan sih? Ini ramalan ya? Kita nggak terima loh kalau ramalan. Jadi benar-benar by case, oke kita langsung aja. Contoh case-nya itu apa? Oke, ini saya ada tanggal lahir ini coba kamu analisa. Ketika aku analisa, alhamdulillah Kak Dev, selama ini sih belum pernah ada komplain dan jangan sampai ya Kak. Belum pernah. Jadi itu akhirnya berkelanjutan menjadi kayak aku juga menyatukan, tadi Kak Dev bilang kan, menyatukan leader-leader, kemudian teamwork-nya, kemudian menempatkan the right man in the right place. Gitu. Jadi bukan berarti nih Kak, di dalam satu perusahaan kemudian aku merasa bahwa, oh nih orang tuh nggak bagus banget dikeluarin, no. Tapi biasanya aku berdiskusi dulu, ini caranya gimana nih orang, untuk akhirnya dia bisa berada di tempat yang tepat, dan bagaimana mengupgrade dia untuk menjadi up. Oh wow, dan itu ada caranya berarti? Ada rumusannya Kak. Oke, dan itu semua again kembali ke pasal awal kamu temukan dan you discover it by yourself. Iya, betul Kak. Gila, keren loh lo. Harus segera dipatenkan ya. Banyak Kak yang menyarankan kayak misalnya, tolong dong Kak ini dibukukan gitu kan, biar orang-orang tuh juga tahu. Cuma nggak sesederhana itu Kak, karena kombinasi angka ini kan, kombinasinya angka tuh kan banyak banget Kak. Kemudian caranya, oh ini dari karakter. Tadi kan aku bilang kan, aku menganalisnya tuh dari karakter orang dulu nih. Jadi dia harus expert dulu nih untuk mengetahui karakter orang dari tanggal lahir. Setelah itu baru ke yang lain-lain Kak. Nah itu sebetulnya yang juga perlu kita bahas ya. Apa yang biasa Endah temukan dari pembacaan tanggal lahir? Banyak Kak. Jadi semua hal, kalau menurut saya ya, semua hal tuh bisa dilihat dari tanggal lahir orang. Seseorang. Jadi mau itu percintaannya kah, karirnya, family-nya, potensi minat bakatnya, semuanya bisa dilihat dari tanggal lahir ini. Tapi Kak, ada memang beberapa yang aku tuh tidak mau melanggar. Gitu. Melanggar contohnya nih, aku kapan sih nggak adanya? Papa aku sakit nih, kira-kira ini gimana ya? Gitu. Kak. Akankah dia sembuh gitu akankah dia sembuh atau akankah gimana bisa nih? lewat nggak nih gitu ya? Itu aku sangat membatasi itu banget Kak. Oke. Berarti kayak, kan a lot of people do that also now. Aku mau kawin, compatible nggak nih aku dengan calon pasangan aku? Yes. Banyak juga yang kayak misalnya mereka mau menikah ya, kayak menikah gitu, nanya dulu nih. Dan sekali lagi Kak, tidak ada pasangan tuh yang sempurna. Karena banyak banget yang tanya, Kak tanggal lahir yang oke untuk pasangan aku tanggal berapa? Yang nggak ada Kak. Karena nggak ada orang yang sempurna. Tapi dari tanggal lahir itu kita berdiskusi bagaimana caranya mereka bisa jadi satu frekuensi. I love that. Nggak ada pasangan yang sempurna. Jadi jangan tanya aku sama pasangan aku cocok apa enggak. Nggak ada yang cocok 100%. Karena aku tuh selalu berbicara bahwa jangan berekspek kita menikah itu untuk bahagia. Aku nikah deh biar aku bahagia. No. Kita menikah itu bagaimana kita meng-create kebahagiaan itu. Gitu sih Kak. Berarti itu juga same things dengan keluarga ya. Kan keluarga adalah anggota kehidupan yang nggak bisa kita pilih. Aduh aku tuh ribut melulu sama orang tua aku. Ya kan itu juga bisa kita telusuri tuh ya. Bisa, karena gini Kak, yang aku tuh akhirnya aku menemukan lagi ya. Karena ini aku yang menemukan sendiri ya Kak. Jadi mengembangkan terus. Ternyata apa yang terjadi di kita, khususnya nih untuk orang-orang yang memiliki kode family ya, family code, kode keluarga di tanggal lahirnya, itu ada program-program yang dari orang tuanya turun ke dia. Terutama di rumah tangga. Gitu. Itu everybody's worst nightmare ya. Lu sebel waktu orang tua lu melakukan itu kepada lu sebagai anak, tiba-tiba ketika lu jadi orang tua, you become them.
Itu yang mungkin maksud Enda dengan kode family dari... Betul. Ada kode turunan. Dan kode turunan itu tidak ke semua anak. Let's say kita bilang orang tua divorce. Tidak, misalnya ada 3 anak. Tidak ke semua anaknya akan ada divorce. Tapi aku bisa melihat, oh ada potensi di anak kedua nih untuk ada divorce itu. Gitu. Kemudian ada kode tentang orang ketiga. Oh, nggak ada di sini nih, adanya di nomor 1 nih anaknya, yang kedua aman. Jadi yang biasa aku diskusikan adalah dengan anak yang pertama. Tuh, karena aku percaya banget Kak, nasib itu bisa berubah. I believe that too. Kenapa Enda bisa bilang nasib itu bisa berubah? Lagi-lagi ya, aku tuh benar-benar based on-nya adalah dari tanggal lahir Kak. Ternyata dengan tanggal lahir ini, itu ketika kita berdiskusi dan dia believe dengan apa yang kita diskusikan, itu bisa merubah. Asal satu, dia tahu apa kode tanggal lahirnya. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia berniat banget untuk merubah. That's it. Itu ya. Tahu apa yang harus dilakukan dan berniat untuk merubahnya. Cuman tahu aja tapi lo nggak punya niat. Kedelai nggak akan jadi tempe, say. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang menyimak Diary Dave, karena pendengar Diary Dave itu ranging 20, 30 sampai 40, boleh nggak kita kasih contoh on just to give a description on how you work? Pakai tanggal lahir aku deh. Boleh dong. Boleh pinjam ini nggak? Tuh, biar kita juga bisa lihat cara Enda bekerja. Oh, ada cara-coretannya. Iya, betul sekali Kak. Karena aku tidak malu untuk membongkar tahun kelahiran aku, ya. Sebenarnya kalau misalnya tahun pun nggak dikeluarkan nggak apa-apa Kak. Aku bangga kok. Oh oke dong. Karena banyak banget, kayaknya jangan dong tahun aku gitu kan. Tahun itu akan lebih detail lagi sebenarnya. Tapi kalau untuk kisi-kisi umum sih nggak apa-apa. Iya. Berapa Kak? 13 Agustus 1977. Oke. Dari tanggal lahirnya Kak Dev ini tuh memang sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini. Iya, tertarik banget gitu loh Kak. Karena Kak Dev itu sebenarnya orang yang analytical banget, logik banget. Saking logiknya itu semua hal itu bisa dipelajari. Misalnya nih pengen sesuatu, udah deh googling dan sebagainya, pokoknya pengen tahu dan harus tahu. Tetapi untuk hal-hal seperti ini kan udah nggak bisa Kak. Iya mentok gitu, gue nggak bisa mencari tahu. Makanya gue metodenya apa nggak bisa Kak. Itu cuman Eke yang tahu. Oke, lanjut. Gitu Kak. Jadi Kak Dev ini tadi aku bilang kan ada kode family di tanggal lahir dan ini ada di Kak Dev. Oh, artinya apa ya itu Indah berarti? Artinya ada beberapa kode turunan juga yang akhirnya masuk ke Kak Dev. Oh iya. Aku merasakannya. Iya, karena banyak luka batin Kak Dev itu yang berasal dari family. Wow. Kalau kode aku adalah pertemanan Kak. Jadi gitu? Oh jadi setiap orang punya kode yang berbeda. Berbeda-beda. Oke. Aku pertemanan Kak. Artinya aku tuh lebih banyak luka batin itu dari pertemanan, bukan dari family. Gitu. Entah dulu aku pernah dibully misalnya, merasa tidak ini sama teman ya, dianggap sama teman. Kalau Kak Dev di sini adalah dari family. Banyak banget nih. Mulai dari percintaannya, gitu-gitu tuh ada luka batin dari family yang akhirnya masuk di dalam percintaannya Kak Dev. Oh gitu? Iya. Jangan ditahan dah, aku orangnya apa adanya. Apa adanya ya. Satu, pihak ketiga Kak. Aku tuh bisa menjadi orang ketiga gitu atau? Bukan Kak. Bisa jadi di dalam percintaannya Kak Dev itu selingkuh atau diselingkuhi. Dan itu tuh kayak Kak Dev tuh, aku paling gak suka itu, tapi kenapa terjadi terus? Terjadi. Karena ada kode itu di situ. Oh gitu? Iya. Wow. Tapi bisa diubah dong hal itu? Bisa dong. Bisa. Itu nanti akan panjang Kak caranya. Iya. Itu bisa. Kemudian Kak Dev itu hoki. Punya kode hoki di sini. Hoki di pekerjaan, artinya Kak Dev tuh nggak pernah yang namanya orang kan kadang-kadang ada di kehidupan itu minus ya. Kalau Kak Dev tuh ada aja gitu loh. Ada aja. Walaupun Kak Dev, uangnya Kak Dev di orang lain tuh juga banyak yang tidak balik. Iya. Jadi tuh udah yang di, aduh jangan ini ya, ini tuh untuk ini. Tiba-tiba ada orang yang datang,
Dev gue lagi susah banget nih. Ini udah rasa ibanya keluar, kemudian ya udah deh. Oh iya. Nah. Oh iya. Oh, iya. Itu bunga-bunga kehidupan ya kan. Tapi itu Kak Dev, maksudnya Kak Dev itu orangnya ibaan ya. Nggak tegaan. Tetapi nggak tegaannya itu harus di orang yang tepat, Kak. Iya, betul. Gitu, jangan semuanya tuh dipukul rata, Kak. Panas ya? Ya karena ada kode itunya Kak di kakak. Oh wow. Dalam memanage uang sebenarnya kakak bisa, tapi justru keluarnya itu tidak di tempat yang sudah Kak Dev itu rincikan lah. Intinya tuh justru banyak banget. I see. Oke, aku harus belajar tuh mengenai hal itu. Kan setelah kita mengetahui, kita jadi lebih menyadari ya. Ya Kak Dev harus tahu nih siapa orang yang dibantu, karena Kak Dev itu dulu ya, aku rasa sekarang Kak Dev itu udah mulai belajar dengan pengalamannya Kak Dev yang dulu. Kalau dulu tuh benar-benar iba keluar, dan Kak Dev tuh sebenarnya tuh tahu bahwa orang itu tuh juga kayaknya nih orang juga nggak bisa balikin sih, karena Kak Dev punya kode intuisi. Loh, tanpa metode ini ya, Kak Dev tuh sebenarnya bisa men-scanning orang. Kalau misalnya nih ketemu orang gitu, gue tahu nih orang ini gini-gini gitu, karakternya gini-gini. Kak Dev tuh langsung aja punya intuisi seperti itu. Cuman balik lagi, ada kode nggak enakannya itu Kak. Iya, true. So kalau aku sih saranin Kak, ketika misalnya kakak mau bekerja sama, Kak Dev tuh mau bekerja sama atau mau menolong orang atau perjanjian apapun itu, jangan diobrolin atau dijawab pada saat itu. Jadi harus ada jeda waktu. Jadi biar aku mikir dulu gitu ya. Kalau mikir gini loh Kak, misalnya aku bilang, ayo dong gini-gini, Kak Dev pasti langsung otomatis, oke deh. Mau Kak Dev tuh dalam hatinya, aduh gue nggak mau, pengen. Tapi yang dikeluarkan adalah iya, dan iya. Jadi sebenarnya lebih ke arah ketika ada jeda waktu, emosi, bukan pikir loh Kak. Emosinya bisa netral, kemudian akhirnya bisa menjawab itu dengan enak. Meredakan emosi dulu sebelum memberikan jawaban. Karena nggak enakan itu juga termasuk emosi dong Kak. Iya betul, true. Ini tuh yang ditulis cuman tanggal lahir gue doang loh, nggak ada apa-apa. Gue tahu di kepala lu kan, tahu dari mana dia, how did she do that? Nggak ngerti, kertasnya kosong, cuma tanggal lahir gue doang, Jack. Oh my God, Enda. Jadi begitu melihat tanggal, udah otomatis aja langsung itu semua hadir dan terbuka di kepalamu ya? Iya. Jadi aku mungkin setiap hari ya Kak ya, aku kan juga membuka telekonsul ya, selain direct konsul, aku juga telekonsul by phone, gitu. Jadi setiap hari itu pasti ada angka tanggal lahir yang masuk ke dalam kepala aku gitu loh Kak. Iya. Jadi kalau misalnya nama orang, jangan berekspek bahwa aku tuh selalu menghafal nama orang. Iya. Karena setiap aku ketemu orang yang aku hafal, hei kamu yang tanggal lahirnya ini ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada klien gitu ya, ada klien yang konsul gitu ya. Nama aku ini Kak, aku 3 bulan yang lalu udah pernah konsul sama kakak gitu. Wait, begitu lihat tanggal lahir, oh iya kamu yang punya masalahnya ini ya gitu. Biasanya mereka konsultasi itu 3 bulan itu, misalnya ada yang balik untuk konsul, itu di permasalahan yang berbeda biasanya. Masalahnya sudah berkembang seperti drama, telenovela ya, ada layer perkembangan masalah. Oke, tapi Enda, do you sugarcoat things? Kamu permanis nggak ketika kamu bicara dengan klien dari pengetahuan apa yang kamu baca dari tanggal lahir? Enggak, aku kalau ngomong apa adanya Kak. Jadi dari awal pasti aku udah bilang, aku ngomong apa adanya, tapi kamu nggak usah overthinking, nggak usah pikiran negatif, karena kita akan berdiskusi bersama untuk akhirnya bisa mengupkan kode negatif kamu. Oh, itu yang tadi Anda bilang ya, setiap orang punya kode negatif yang bisa we can work on that gitu ya. Nasib bisa berubah, takdir aja bisa berubah kan Kak. Oke. Jadi bisa juga tuh ya, orang datang gitu, kok aku merasa kayaknya dalam hidup aku nih stuck nih, Kak Endah. I want to do more in my life. What can we do? Berarti konsultasi itu bisa dibuka dengan cara seperti itu juga ya? Iya. Karena orang itu kalau misalnya konsultasi ke aku, memang kan mostly mereka ingin mendapatkan pencerahan dong Kak. Iya. Tidak hanya sekedar membaca, oke, kamu punya kode orang ketiga nih. Oke, kamu punya kode hutang. Oke, kamu punya kode kehilangan dan sebagainya. Nggak sekedar itu aja Kak. Aku juga nggak mau orang itu ketika selesai berbicara sama aku, dia masih
kayak masih ada kebebanan pikiran gitu kan. Nggak dilengkapi dengan what to do next gitu ya? Iya, itu aku nggak mau. Oke. Kemudian yang jadi, ini kan kita generasi kesepian semua ya. Pertanyaan yang menggelayut di generasi bangsa ini adalah, penduduk Indonesia 3 juta jiwa, kok gue masih sendirian aja, Jack? Gitu ya. Berarti bisa juga tuh Nda ya, ditanya, Kak, kok aku belum Jomblo punya terus pasangan? gitu ya. Itu biasanya untuk orang-orang yang memang memiliki family code. Nah, itu aku harus Kayak tahu gue tuh. tadi ya, Jack. Iya, harus tahu. Harus tahu tanggal lahir orang tuanya juga, Kak. Biar tahu apa sih akar permasalahannya tuh apa nih sampai nih anak dia seperti ini. Ada juga, Kak, aku tuh menemukan satu case. Jadi dia seorang wanita karirnya bagus banget, Kak. Tapi kok kayaknya aku tuh susah banget dapet jodoh gitu ya. Aku tanya tanggal lahir orang tuanya karena dia punya family code tadi. Aku kulik, aku rumuskan, kamu pernah ya punya kode kehilangan yaitu di ayah kamu. Pada saat ayah kamu itu mau meninggal, apa yang beliau sampaikan di detik-detik terakhirnya. Kemudian dia bilang, Nak, waktu itu dia kalau nggak salah umur 7 tahun, Kak. Nak, nanti kalau papa nggak ada, kamu hidup berdua sama mamah ya. Kamu ngejaga mamah ya. Tuh, kata-kata berdua itulah yang kemudian masuk ke bawah sadarnya. Karena dari tanggal lahir papahnya itu ada kode kata-kata ketika dia berbicara itulah yang terjadi. Tuh, jadi gitu, Kak. Akhirnya itu yang kita diskusikan, pelan-pelan bawah sadarnya juga kita ini arahkan. Alhamdulillah juga akhirnya menikah juga, Kak. Ada harapan. Case terburuk yang Endah ingat gitu saat ini on top of your mind yang pernah Endah bantu selesaikan? Sebenarnya banyak ya, Kak, ya. Banyak. Cuman salah satunya yang masih aku ingat adalah waktu itu aku baru awal-awalnya banget, Kak, menemukan metode ini gitu. Kemudian saya nggak tahu, aku juga nggak tahu ya, dia tuh tahu dari mana. Akhirnya dia menelpon aku terus bilang, Endah boleh nggak aku minta tolong karena anak aku udah mau. Kemudian aku datang ke rumahnya, itu aku masuk karena dia anak ini tuh dia nggak mau ada orang lain masuk. Aku masuk, itu tali itu udah di sini, ya itu udah siap-siap banget. Kemudian aku tenangin, aku suruh turun, aku tahu masalah kamu apa. Karena orang tuanya sama sekali nggak tahu masalah dia apa. Karena dia anak yang berprestasi banget di sekolahnya, bahkan dia pertukaran pelajar udah beberapa kali. Jadi orang tuanya selalu bilang, ini anak sempurna banget, tapi kenapa dia sampai punya pikiran untuk melakukan hal itu gitu. Hanya dengan melihat tanggal lahir dan tahunnya, kamu udah langsung tahu. Turun loh, gue udah tahu masalah lo apa. Jangan digantung. Oh my. Ternyata masalahnya itu adalah di percintaan. Yang berprestasi, yang cemerlang, luntur semua kalau hatinya udah kena. Iya. Karena di tanggal lahirnya, kode percintaannya dia itu menduduki top rank dalam hidupnya. Dan itu juga beda-beda ya setiap orang ya. Tidak semua kode percintaan menduduki peringkat 1 selalu dalam kehidupan orang-orang. Enggak. Oh, that makes sense. That makes sense. Kalau Endah sendiri bisa membaca dari tanggal untuk diri Endah sendiri nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Oh, wow. Bisa, karena ini tuh rumusan kayak matematika banget, Kak. Oh. Gitu, jadi aku tuh tahu, aku begini, ketika aku bekerja aku nggak bisa sendiri. Aku harus ada partner di samping aku. Even dia nggak ngelakuin apa-apa, yang penting ada orang aja di samping aku. Jadi aku nggak bisa sendiri. Itu aku tuh tahu. Kemudian misalnya potensi aku harus bertemu banyak orang untuk rezeki aku. Jadi aku nggak bisa tuh, misalnya cuma berdiam di kantor gitu, bukan. Jadi aku harus ketemu banyak orang, di situ letak rezeki aku. Bahkan permasalahan-permasalahan juga iya. Yang tadi Kak Dev bener bilang bahwa semua itu bisa kita logikakan, kecuali di bagian hati atau percintaan, ya kan? Iya. Soalnya banyak banget Kak yang bilang, wah beruntung banget ya Kak Endah, jadi dia tahu banget nanti pasangannya bakalan gini gitu kan. Nggak bisa juga, itu juga nggak mudah, karena itu udah menyangkut hati. Iya. Kenapa saya nanya itu, to point out gitu bahwa apa yang dilakukan Endah membaca dari tanggal lahir itu berbeda dari ramalan ya. Karena biasanya kan
clairvoyant, peramal, itu mereka nggak bisa melihat untuk diri mereka sendiri kan? Karena ini kan karena metode rumusan kayak matematika, jadi bisa applicable bahkan untuk diri Anda sendiri. Diri sendiri. Oke. Nah, tadi kan Enda bilang bahwa Enda juga selalu memberikan solusi. Jadi yang datang ke Enda itu nggak pulang belum pecah gitu jerawatnya. Bener nggak? Iya. Berarti untuk kalau kantor, worst case kantor senario apa yang Enda ingat on top of your mind yang bisa diceritain di Diary Dave untuk memberikan gambaran, oh ini loh yang dilakukan Enda di kantor. Misalnya di ini ya lembaga keuangan gitu ya Kak ya. Jadi di sana itu kan ada yang namanya kredit bermasalah. Ya enggak banyak case-case kredit bermasalah. Itu aku pernah masuk ke tim salah satu lembaga keuangan itu untuk menurunkan NPL. Jadi menurunkan kredit orang-orang yang bermasalah itu dari tanggal lahir Kak. Jadi biasanya tuh aku mengumpulkan dulu nih Kak orang-orang yang memang lebih gampang untuk kita selesaikan. Kemudian apa sih solusinya itu aku kasih. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa sih yang paling susah ya yang aku temuin itu adalah sebenarnya alhamdulillahnya tuh nggak ada yang susah-susah banget ya Kak. Cuman ada misalnya orang yang memiliki kode denial duluan. Ngerti. Iya kan? Denial duluan, enggak. Tapi begitu aku oke, nggak apa-apa. Setelah aku pergi biasanya, panggil lagi dong Endah, gitu. Jadi ada kode yang seperti itu. Jadi aku selalu bilang sama tim, oh ini nanti kita ketemu orang yang punya kode denial. Jadi jangan bete duluan ya, gitu. Aku biasanya udah ngomong duluan, gitu. Jadi mereka udah tahu. Oke. Pemilu kapan ya Mbak Wati? Tahun depan ya? Tahun depan jelang pemilu pasti kamu termasuk salah satu nama yang paling banyak dicari orang. Semua pasti memburu kamu dan bertanya kira-kira calon pemimpin kita yang udah ini. Ditanya sebenarnya tahun kemarin kan? Iya kan? Iya. Pasti dong. Iya. Itu kan juga salah satu rasa penasaran kita sebagai bangsa. Cocok nggak nih pemimpin gue nih? Pilihan gue. My vote counts. Itu kan juga pasti kelihatan ya Anda? Kelihatan. Dia punya jiwa pemimpin yang seperti apa kira-kira? Akankah dia mengayomi ya? Iya. Itu juga udah kelihatan. Cuman gini Kak, kalau misalnya kita berbicara tentang ini ya pemimpin negara kita nih, itu kan harus ada pasangannya. Berarti yang aku analisa bukan cuma top satunya ya, tapi duanya juga harus aku analisa bagaimana mereka kombinasi angka ini gitu. Bisa jadi yang misalnya menjadi calon presidennya oke, tapi calon wakil presidennya nggak oke nih, atau sebaliknya. Nah, itu bisa dianalisa juga. Menarik ya, karena nggak ada manusia yang stand alone gitu ya. Kita kan pasti punya surrounding dan support system. Itu juga yang harus sama-sama kamu telaah bersama gitu ya. Aku analisa juga. Oke. Kalau aku, kan orang tuh beda-beda ya. Ini kan yang kemarin aku soalnya baru lihat tuh bahasan. Orang tuh ada yang tipe kerja sendiri, ada yang bisa kerja teamwork. Gitu. Kalau orang yang tipe kerja sendiri, jangan lu paksa makanya Jack. Itu diskusinya tuh ya, utasnya. Untuk kerja dalam grup. Kalau aku dari tanggal lahir aku, menurut kamu aku cocoknya sendiri apa rame-rame dah? Sendiri juga enggak, rame-rame banget juga enggak. Jadi memang gemes sih. Ya, jadi memang timnya itu tuh memang mungkin jumlahnya sedikit, tetapi benar-benar tuh satu orang bisa beberapa pekerjaan gitu loh. Karena orang ya kalau misalnya melihat Kak Dev itu orang yang ekstrovert, padahal bukan. Introvert. Cuman kamu loh akhirnya yang mengakui hal itu. Tuh ya, orang tuh selalu nggak percaya kalau gue bilang aku tuh sebenarnya introvert. Mereka pikir gue bercanda. Enggak. Tuh pakarnya bilang. Kak Dev sebenarnya introvert banget. Jadi kalau terlalu banyak orang malah jadi pusing. Kamu ekstrovert ya? Aku dulu aku seorang introvert Kak. Tapi karena aku berakting sebagai seorang ekstrovert, Kak Dev juga gitu kan. Jadi sometimes kita juga bisa menjadi ekstrovert juga. Tapi ada satu waktu yang kita capek banget nih, butuh waktu gitu kan. Butuh waktu untuk kita sendiri, untuk tarik nafas dulu. Gitu. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang ada di saat-saat itu? Karena kode aku pertemanan, jadi aku harus ada teman yang bisa aku ajak kita hangout bareng tanpa ada tanggal lahir. Karena mostly Kak, kalau misalnya aku ketemu orang gitu ya, yang ditanya, tanggal lahir ini tuh gimana menurut kamu? Ini jadi aku butuh banget ada
perkumpulan temen aku tuh yang kalau ketemu aku tuh jangan ngebahas tanggal lahir deh, aku butuh waktu nih gitu. Pure friendship. Pure friendship. Tapi kamu tegas nggak gitu, kayak ini kan sama aja kayak kalau kita ngobrol sama dokter ya, punya saudara dokter di acara keluarga, aku batuk nih om, kira-kira obatnya apa? Ya, ada jam praktek kali ya, saat ini dia lagi jadi om, lu kagak praktek. Nah kan kamu juga begitu. Iya kak, ini sebenarnya pertanyaan kakak ini baru aku bahas juga tadi nih ya sama manajer aku. Aku bilang, kayaknya aku tuh butuh deh 2 hari bener-bener untuk aku tuh bener-bener nggak ngebahas tentang tanggal lahir, untuk mericas aku juga. Tanggal lahir sama dengan masalah orang dong kak. Nggak ada orang nanya tanggal lahir aku happy banget nih Enda gitu kan. Tanggal lahir aku segini kan, nggak mungkin kak. Gitu. Jadi kalau di aku memang ya ada perasaan nggak enak juga kak untuk menolak ketika orang meminta ya. Makanya aku punya, alhamdulillah banget aku tuh punya beberapa teman yang memang mereka udah tahu aku banget, ketika Endah datang nggak ada yang tanya tanggal lahir ya gitu. Ya. Aku penasaran apa komentar rekan-rekan kerja kamu yang dulu setelah melihat perubahan kamu yang saat ini. Kalau mereka, aku rasa tuh kayak kamu dengan, mungkin mereka melihat aku banyak di TV, melihat aku di medsos seperti ini ya, alhamdulillah masya Allah, itu alhamdulillah mereka tidak ada kayak ada yang berubah ya dari seorang Endah gitu. Alhamdulillah kak. Aku dulu tinggalnya di Jogja kak. Jadi ketika aku di Jogja pun teman-teman aku tuh yang, hai ayo Endah ini, udah deh kita makan lesehan bareng, kita ini udah kembali lagi aja kak. Kalau dari tahun aja bisa nggak sih Endah? Aku tuh pernah kepikiran gini loh, tiba-tiba terlintas. Sekarang kan tahun 2023. Apa sih karakteristik dari tahun 2023 ini nih? Gini kak, 2023 ini sebenarnya tahun yang menurut aku better banget dibandingkan 2 tahun kemarin. Ya. Dan itu juga bakalan dirasakan oleh seorang Kak Dev. Karena Kak Dev itu 2 tahun kemarin itu kan luar biasa ini banget ya. Secara emosi, secara ini tuh drop down. Jadi ketika drop down, aku tuh tahu banget, mungkin manajernya Kak Dev juga ngerasain banget gitu ya. Karena ketika Kak Dev itu ada emosi negatif, itu bisa 1 RT, 1 RW itu ngerasain kak. Even Kak Dev cuma diem aja, dengan perasaan Kak Dev yang gak nyaman, itu bisa mempengaruhi semua orang. Nggak maksud loh. Tapi di 2023 ini ketika orang terpuruk di 2 tahun kemarin, di 2023 ini akan ada apa ya, kayak sesuatu yang positif di hidupnya, di karirnya. Tuh ya, 2 tahun lalu memang adalah tahun yang susah buat kita bersama-sama, tapi Endah bilang karakteristik tahun 2023 much better. So hang in there teman-teman sekalian ya. Kalau lo ingin bertanya yang lebih detail lagi, sorry, kan nggak mungkin sekarang satu persatu Endah menjawab pertanyaannya. Silahkan dihubungi nomor di bawah ini untuk mendapatkan nomor antrian nih ya. Atau mungkin bisa juga di medsos aku kak, di Instagram ataupun di TikTok, itu Endah Heavenly. Iya, aku lihat di TikTok bahkan kamu manis banget. Ada yang nanya, kak tanggal lahir aku segini, tahun segini. Kamu berusaha jawab, kamu bacain. Iya, jadi mohon maaf banget kak, karena setiap aku upload di feed, biasanya udah ratusan bahkan ribuan yang minta ditanyain ya, mereka tanya tentang tanggal lahirnya, kan nggak bisa kak aku satu-satu aku ngebales. Gurita kali kamu ya. Tapi kalau ada yang mendengarkan Diary Dev ingin berkonsultasi in private to you, ada nomor yang bisa dihubungi atau email? Ada, ada nanti di medsos aku sebenarnya tertera juga sih. Oh oke, ya udah. Di Heavenly juga ada. Oke, berarti di bio-nya ada ya. Di bio-nya ada. Silahkan hubungi nomor tersebut untuk mendapatkan sesi konsultasi private bersama Endah. To close the podcast, apa cita-cita yang kamu ingin capai on a personal level di tahun 2023? 2023 ini sebenarnya nggak muluk-muluk kak. Karena mungkin aku itu bekerja di Jakarta, aku meninggalkan anak-anak aku juga di Jogja. Hah, anak-anakmu di Jogja? Iya, karena aku sebenarnya baru banget kak pindah di Jakarta ini. Masa? Iya, baru. Kemudian anak-anak aku karena ada yang kelas 3 SMP, kalau aku tarik ke sini kan, mereka mostly tuh nggak ada yang mau kak pindah. Jadi nggak ada dialek daerahnya sih. Waktu gue baru pindah dari Salatiga gue ke Jakarta tuh masa? ada karena loh. lahir besarnya itu di Jakarta. Papua. Oh
Iya. Wah. Aku produk dari Papua, Kak. Oh my God. Oke, wait. Jadi anak-anakmu kamu tinggalkan di Jogja? Di Jogja. Jadi hopefully 2023 ini aku bisa bareng sama anak-anak lagi. Even aku nggak punya kode keluarga. Kalau orang nggak punya kode keluarga, biasanya Kak, dia itu, wah gila nih gue harus kerja nih, blong gitu kan. Jadi itu sudah di fase aku kemarin. Sefase aku di 2023 ini adalah aku akan memunculkan kode keluarga aku. Dan itu juga kita bisa melakukan Bisa, itu ya? bisa. Oh wow, ada caranya gitu. Ada caranya. Oke, jadi kamu maksudnya what you're trying to say is kamu akan berusaha merayu anak-anakmu pindah Jakarta atau kamu yang mau di Jogja? Bisa dua-duanya sih Kak, tapi yang aku pengen adalah untuk karir, untuk apa, insya Allah tuh sudah aku proseskan. Tinggal kode family ini yang akhirnya aku akan munculkan di tahun 2023 ini. Bisnis mah harus di Jakarta. Iya Kak. Iya Kak, iya nggak? Iya. Berasa nggak? Berasa banget Kak. Kakak juga kan? Iya, lebih gampang diraih dan digapai. Iya. Karena mindset kita juga beda ya Kak. Di Iya. daerah sama di Jakarta itu beda banget. Iya, itu harus diakui. Aduh, I'm so sorry, aku nggak bermaksud gimana-gimana ya. Saya tuh pernah tinggal di daerah, seperti teman-teman tahu, saya pernah tinggal di Jawa Tengah. Everything is so slow pace, kita juga jadi kebiasa, jadi keikut ya, Nda? Iya, betul. Kalau di Jakarta tuh, kalau bengong, nggak jajan. Iya, benar. Mindsetnya kalau ke Jakarta tuh kerja, kalau ke daerah liburan, ya nggak Kak? Iya, begitu nyampe touchdown Jogja pasti udah langsung, iya. thank you so much Terima kasih for Kak Dev. sharing. Thank you juga aku udah diundang ke sini, sharing juga sama Iya. Kak Dev. Semoga ada manfaatnya juga ya. Pasti, tidak setiap hari ya kita bertemu dengan orang yang mendapatkan a gift. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi Anda bisa merasakan apa yang ia lakukan. Thank you so much for watching and listening. Kita ngobrol lagi episode berikutnya. Bye everyone. Bye-bye. Aku kebayang tuh kamu repotnya ngejelasin. Kok mau ngejelasin metodenya, gue dapet dan belajar dari mana? Bingung ya pasti ya. Kalau ditanya gimana dong caranya?